Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jangan lelah untuk berdoa. Tuhan itu Maha Kuasa. Adat ada untuk dijaga. Sudah tugas kewajiban kita. Ya, baik pendengar juga pemirsa RRI Net dan tentunya hadirin yang ada di lokasi ini, tentunya yang sangat kami cintai semuanya, orang-orang yang peduli dengan budaya. Baik, keberadaan kita saat ini adalah rentetan dari sejarah yang mengakar kuat dari masa ke masa tentunya, yang hidup dalam kebudayaan, dalam pola kebudayaan dan juga tentu kemajuan atau globalisasi. Dan tentu globalisasi ini, kemajuan ini kalau tidak kita sikapi dengan bijak, dengan seksama, tentu ini akan menggerus kebudayaan itu sendiri. Dan untuk ini kita berkumpul di sini tentunya salah satunya adalah untuk bagaimana kita berupaya membentengi hal itu. Baik, sobat budaya, pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kembali lagi obrolan budaya hadir untuk Anda bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dan topik kita hari ini adalah merawat Melayu agar tak layu. Baik, tentu untuk berbincang soal ini saya tak sendiri. Bersama saya sudah ada saat ini hadir narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Yan Megawandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yan Megawandi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik, beliau ini kita tahu kalau soal budaya itu beliau ini sudah bergelut dengan seniman, bergelut dengan budayawan, dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Bangka dan juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mantan wartawan juga begitu awalnya. Dan terakhir beliau ini juga sempat menjabat sebagai Sekda Kepulauan Bangka Belitung. Dan sampai sekarang beliau Widya Iswara begitu. Dan tentunya kita beruntung bisa kehadiran beliau malam hari ini. Dan yang kedua, narasumber saya yang tak kalah penting juga Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia atau MAPMI Kepulauan Bangka Belitung, Datuk Haji Marwan DPMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Datuk Marwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita tahu beliau ini masih aktif sekarang. Kalau saya nggak salah juga sekarang menjabat sebagai Sekwan, ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya tahu juga kalau Pak Haji Marwan ini dulu aktif di organisasi BKPRMI kalau saya nggak salah. Dan beberapa event juga pernah beliau buat begitu. Pernah beliau cetus event seni budaya seperti itu. Nah, baik pendengar juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, di kesempatan kali ini saya akan mengawali dialog ini ke Pak Dr. Yan Megawandi dulu. Baik, Pak Yan, Anda sebagai kami anggap pemerhati sosial budaya lah begitu Pak Yan Megawandi, dengan pengalaman Pak Yan Megawandi. Nah, bagaimana mungkin sebagai pemerhati sosial budaya melihat masyarakat di Bangka Belitung sendiri memposisikan budayanya, kebudayaannya begitu sebagai pemilik kebudayaan Melayu Bangka Belitung gitu.
Bagaimana menurut pandangan Pak Yan Megawandi sendiri di tengah di tengah kemajuan perubahan zaman seperti ini yang masyarakat kita harus dihadapkan dengan itu juga begitu. Silakan Pak Yan Megawandi. Baik, terima kasih Bung Sonda, Pak Marwan. Saya akan mulai dengan dua pantun dari Tenas Effendi, pantun Melayu. Apa guna membeli parang Cakep, kalau tidak ada berhulu? cakep. Apa guna menjadi orang kalau tidak beraib malu? Oke. Bukan mudah memasang jerat, jerat dipasang dengan pepahnya. Bukan mudah memegang adat, adat dipegang dengan sumpahnya. Kalau kita bicara tentang kebudayaan, utamanya kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya kira kita memang kadang-kadang merasa prihatin karena seringkali kebudayaan Melayu itu terasa tertinggal selangkah dibanding dengan deru kemajuan zaman. Padahal di awal-awal pembentukan provinsi ini, dulu saya masih ingat awal-awal itu ada DMDI, Pak Marwan. Ya, Dunia Melayu, Dunia Islam. Jadi waktu itu, saya lupa tahunnya, tapi awal-awal berdiri provinsi ini, dikumpulkan Dunia Melayu, Dunia Islam itu festivalnya atau kegiatan perhelatannya itu di Lapangan Merdeka dan dikunjungi oleh beberapa utusan dari negara-negara rumpun Melayu termasuk dari Afrika Selatan yang saya ingat dulu. Nah, semakin ke sini nampaknya perhatian pada kebudayaan itu belum atau lebih tepat perlu ditingkatkan kembali. Bahasa halusnya seperti itu. Mengapa? Karena paling tidak indikasi itu kita bisa lihat dari kepengurusan atau perhatian terhadap kebudayaan. Sebagai contoh, di level provinsi misalnya, tadinya kebudayaan itu hanya disandingkan dengan pariwisata saja. Pariwisata, ya. Iya, dan menurut saya itu masih oke-oke gitu. Masih sejalan lah ya antara pariwisata dan kebudayaan. Walaupun di beberapa provinsi di Indonesia, dinas kebudayaan itu berdiri sendiri terpisah dari dinas pariwisata untuk memperlihatkan dan meneguhkan bahwa perhatian terhadap budaya itu tidak sekedarnya saja gitu. Hari ini kalau kita melihat kebudayaan kemudian yang tadinya disandingkan hanya dengan pariwisata, hari ini kebudayaan di level provinsi itu disandingkan dengan 3 urusan besar lainnya. Pertama olahraga, kedua pemuda, ketiga ekonomi kreatif. Ya. Dan 4 dengan pariwisata. Jadi mereka berlima urusan itu dikelola oleh sebuah lembaga, dinas, yang kemudian menurut saya kebingungan karena tidak fokus lagi ngurus apa. Menghafal namanya kadang susah juga gitu Pak Yan. Jadi, nah ini menurut saya salah satu bentuk keprihatinan kita agar ke depan kita lebih fokus pada kebudayaan. Kalau kita menganggap kebudayaan itu adalah salah satu pilar dalam kita meneguhkan semangat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi itu kondisi yang saya lihat dari peta struktur organisasinya saja misalnya. Tetapi kita juga bergembira karena munculnya di masyarakat itu kelompok-kelompok yang menamakan dirinya pemerhati adat, pemerhati budaya, lembaga adat, kemudian majelis adat dan sebagainya, yang saya lihat mulai mengembangkan kegiatan-kegiatan dengan memperhatikan adat dan budaya tempatan gitu. Jadi menurut saya ini juga sebuah hal yang harus direspon secara positif juga oleh pemerintah, baik di level daerah maupun di pusat. Pak Yan Megawandi, ini bisa kita katakan
memang kebudayaan Melayu di Bangka Belitung ini khususnya apa memang sudah menyentuh ranah tergerus begitu Pak? Dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau kita ngomong tergerus, yang sudah pasti yang tergerus di Bangka Belitung itu tanah, air, hutan, dan apalagi laut musim hujan ini Pak. digerus oleh Ya. tambang. Jadi bahasa tergerus lebih ke sana barangkali. Oh, Tapi gitu ya. kalau kita ngomong kebudayaan, mungkin bahasa yang paling yang paling canggih itu masih sangat perlu kita tingkatkan. Perhatian, Oke. komitmen kita pada adat dan kebudayaan. Oke, baik. Ya, saya ke Datuk Marwan nih. Baik, Datuk Marwan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Yan Megawandi tentang bagaimana kondisi kebudayaan kita begitu ya di Bangka Belitung ini. Ini kita ketahui Anda Datuk sebagai pemimpin salah satu lembaga adat Melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini MAPMI sendiri seperti apa sih MAPMI melihat kondisi itu begitu? Seperti apa MAPMI sendiri memandang, menilai segala persoalan yang terjadi itu? Terima kasih Bang Wanda. Saya tertarik pertama dengan judul yang diangkat oleh Bung Wanda Sonda ini, merawat Melayu agar tak layu. Memang kita sudah 3 bulan ini terbentuk Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. Mohon maaf Pak Ya. Datuk, itu mic-nya agak Dekat. ya. Jadi kalau bicara merawat Melayu agar tak layu, diibaratkan Melayu kita ini baru tumbuh ya, seperti bunga, perlu dirawat agar tak layu gitu kan. Artinya Melayunya baru tumbuh. Menurut saya Melayu ini bukan seperti bunga yang baru tumbuh, tapi seperti pohon yang sudah tua, sudah lama adanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Umur Melayu di Kepulauan Bangka Belitung ini sama umurnya dengan pohon yang paling tertua yang ada di Bangka Belitung ini. Karena Melayu itu identik dengan Islam. Pohon-pohon itu secara hakikatnya pada saat ia diciptakan oleh Tuhan, dia langsung bertasbih kepada Tuhan. Nah, karena dia bertasbih itu maka pohon itu Melayu. Jadi Melayu ini sudah lama, dan Melayu itu sudah dijaga oleh alam, sudah natural, dia bersahabat dengan alam, sehingga kalau kita bicara Melayu ya sudah lama dan sudah dijaga gitu kan. Mungkin yang perlu dirawat nih lembaga-lembaga yang baru tumbuh ini kali ya. Lembaga yang baru tumbuh, begitu. Lembaganya yang Iya. baru tumbuh ini jangan sampai Tapi layu kan gitu. begini Datuk, kita sepakat ya Melayu sudah ada sejak dulu gitu. Cuma keberadaan Bangka Belitung ini provinsi Bangka Belitung ini baru sejak 2000 ya, 2000 dan juga dalam hal ini kata Melayu itu pun mungkin baru muncul sejak baru boomingnya sejak itu ya. Nah ini saya berpikirnya justru karena sudah lama itu yang harus memang kita rawat supaya tidak pohon yang tua tadi tetap bagaimana tetap hidup tetap begitu, tetap dijaga agar tak layu begitu tadi begitu. Ya, jadi begini, jadi Melayu yang sudah lama di Kepulauan Bangka Belitung ini tentunya telah banyak membuat dan melahirkan adat-adat istiadat budaya Melayu oleh orang tua kita dahulu, oleh ulama-ulama kita dahulu, yang mereka mewariskan kepada kita adat istiadat. Nah, adat istiadat yang mereka telurkan inilah yang harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai hilang. Salah satu adat istiadat kita di Bangka Belitung ini, ya Sepitu Sedulang ini, yang kita lihat pada malam hari ini, siapa tahu yang memulai ini siapa? Nggak ada yang tahu kan? Dan di mana dimulai adat istiadat Melayu Sepitu Sedulang dimulai? Nggak ada yang tahu, tetapi ini sudah dilahirkan sejak lama dan kita ulang-ulang terus menerus sehingga menjadi adat istiadat. Menurut saya orang-orang Melayu dahulu cerdas-cerdas, ya, luar biasa. Ulama-ulama kita dahulu melahirkan adat istiadat Sepitu Sedulang ini. Kalau kita lihat filosofi daripada dulang ini sendiri, ini ada konsep
beragama dan bernegara ada di Dulang. Mungkin kita tidak tahu selama ini. Ya, selama ini mungkin kita hanya melihat nganggung-nganggung begitu saja. Ya. Nah, kita lihat dalam konsep beragamanya dulu ya, saya jelaskan. Satu Dulang ini adalah akidah, simbol kita bertuhan yang satu. Ya. Di dalam Dulang itu ada 5 piring. Coba kalau ada percaya, ada 5 piring itu. 4 di bawah, 1 di atas. Itu rukun Islam, namanya syariat. Nah, tudung saji ini berwarna-warni. Ya. Ya. Ini melambangkan bahwa kita hidup itu berbeda-beda, beragam-ragam, beda adat istiadat, beda agama, beda budaya, hidup dalam rukun dan damai. Ya. Diikat dalam satu akidah, 5 syariat rukun Islam, dan hidup dalam keberagaman. Ini luar biasa dalam konsep beragama. Ya. Dalam bernegara, kita ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu beragam-ragam, itu simbol daripada tudungnya itu. Tunggalnya adalah satu Dulang, di dalamnya ada 5 piring, itulah Pancasila. Jadi kalau ini sampai punah, sampai tergeser, tidak kita lestarikan adat budaya Melayu yang sudah dilahirkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, maka hilanglah filosofinya, hilanglah maknanya. Sekarang ini saya melihat dengan kemajuan zaman, orang ingin ringkas-ringkas saja, Bang Wanda. Orang menganggung ini ke masjid, tidak lagi dengan sepintu sedulang, tapi lah dengan sepintu sekotak. Nah, kalau sudah kotak, mana makna bernegara dan beragama. Jadi, nah ini yang harus kita jaga. Jadi sepakat, ancaman itu ada ya? Wah, ada sekali. Ada sekali. Sekarang ini, justru sekarang ini, di samping masyarakat kita ada ingin ringkas-ringkas yang nganggung seperti ini, ada paham-paham dan aliran-aliran. Kita tahan dulu yang itu. Ya. Ini semakin seru ini ya. Baik. Pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, juga rekan-rekan semua, saya lupa juga di sini hadir para seniman, para budayawan juga, ada dari Lembaga Adat Melayu Kenango juga, dan kawan-kawan MAPMI tentunya, juga ada dari Majelis Taklim, ada dari Inaker juga. Seperti itu, ini luar biasa, artinya perbincangan kita hari ini disambut antusias begitu. Iya, dan kawan-kawan yang lainnya, semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita break dulu dan kita akan mendengarkan satu karya seni yang luar biasa. Ini tentu berasal dari Melayu juga, dari negeri Melayu juga. Apa itu? Ini sudah ada Mbak Nunung Rahmawati, silakan. Budaya bangsa, budaya Melayu
RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Sobat budaya pendengar RRI Net dimanapun berada, kembali lagi kita di obrolan budaya dan masih bersama saya Wanda Sona Alham, tentunya RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, Pak Yan Megawandi. Tadi kita dengarkan salah satu objek kebudayaan lah yang begitu luar biasa begitu, itu satu karya dari almarhum ayahanda Bajuri Tarsa. Yang dibawakan tadi itu baru secuil lah begitu kalau saya katakan. Masih banyak lagi objek-objek kebudayaan itu yang luar biasa di Bangka Belitung ini, dan tentunya bagaimana objek kebudayaan itu bisa tumbuh dan berkembang membutuhkan sarana prasarana. Pak Yan kan pernah menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, pernah menjadi Sekda Kepulauan Bangka Belitung juga. Kalau bicara sarana prasarana untuk mendukung berkembangnya kebudayaan itu sepenting apa sih Pak menurut Pak Yan sendiri, atau menurut pandangan Pak Yan lah begitu? Mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk pemerintah kita ke depan. Silakan Pak. Ya, kalau bicara sarana dan prasarana memang ada yang bersifat fisik, ada yang non fisik. Ya. Saya misalnya fisik sarana prasarana kebudayaan itu ya tempat-tempat, ya venue, gedung gitu, rumah adat seperti itu, atau museum. Infrastruktur yang secara fisik menjadi tempat berkumpulnya atau penyelenggaraan kegiatan-kegiatan budaya dan adat. Budaya, ya. Tetapi ada juga yang sifatnya non fisik, yaitu bentuknya fasilitasi kegiatan. Okay. Sebagai contoh ini, dulu saya masih ingat ada namanya Festival Serumpun Sebalai. Sebalai, betul. Saya lupa mulai berhenti tahun kapan, tetapi 2019. Tetapi ini merupakan fasilitasi yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertemukan semua unsur adat dan kebudayaan itu di dalam satu kegiatan bersama. Jadi saya melihat dulu itu sebagai sebuah pesta besar sebenarnya, yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan budaya dan adat. Memang yang diperlombakan adalah tari. Tetapi jangan lupa di belakang tari itu ada banyak sekali unsur adat yang terikut sertakan di sana. Mulai dari gerakan koreografi, kemudian suara, musik, banyak sekali faktor-faktor pendukung yang saya kira menyempurnakan pagelaran tari itu menjadi bentuk tontonan dan tuntunan kebudayaan yang baik kontemporer maupun lama. Jadi menurut saya ini yang kemudian perlu juga didorong untuk kembali hidup, bahkan mungkin perlu diperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini supaya pertemuan, perjumpaan dan silaturahim antar pelaku budaya dan adat itu makin intens dan menimbulkan ide-ide baru, inovasi dan kreativitas baru yang tadi akan mencegah melayunya adat, melayunya budaya itu. Melayu dalam arti kata menjadi layu. Menjadi layu begitu ya. Oke. Seperti itu saya kira. Ya, baik. Datuk Marwan, tadi juga sudah menyaksikan, saya lihat tadi agak ngangguk-ngangguk begitu, kakinya ketak-ketik gitu. Ini bagaimana Datuk Marwan sendiri di MAPMI ya dengan melihat begitu kayanya sebenarnya Bangka Belitung ini dengan karya seni budaya begitu. Bagaimana Datuk Marwan sendiri melihat ini? Apakah mungkin tadi disinggung Pak Yan tadi, frekuensi kegiatan kita memfasilitasi para pelaku seni, pelaku budaya itu memang masih tanda kutip kurang sih Pak, atau bagaimana, perlu digiatkan lagi nggak Pak? Iya, tadi Bang Yan banyak bicara tentang seni dan budaya ya. Kalau saya tadi banyak bicara dari faktor adat istiadat.
Dari faktor seni budaya, saya juga memang termasuk penikmat seni ya. Makanya kalau ada orang nyanyi itu saya goyang-goyang. Dan bagus sekali apa yang pernah dilakukan dulu mempertemukan para seniman-seniman kita dalam festival-festival. Tetapi saya kira para seniman dan budayawan itu tidak hanya dipertemukan 1 tahun sekali dalam festival saja. Mereka kita minta untuk berkarya dengan berkreasi agar jangan hanya 1 tahun sekali menghadapi lomba-lomba saja gitu. Karena kita yakin kalau mereka kita berikan ruang untuk tampil dalam satu kegiatan apapun, pasti akan banyak lagi kreasi-kreasi lain yang bisa mereka tampilkan gitu. Kemarin saya dipanggil Pak PJ Gubernur karena dia melihat ada video tarian Kedidi yang bercirikan khas Bangka, betul. Saya disuruh mencari orangnya yang mempopulerkan itu. Saya minta dipertemukan antara gubernur dengan beliau. Saya cari yang namanya Agus Rasman ya namanya. Almarhum Agus Yaman. Ternyata 2 bulan yang lalu sudah meninggal dunia. Ya. Nah, artinya kita banyak kehilangan orang-orang yang punya skill seni dan budaya, tetapi yang dikeluarkan kemampuan itu hanya menghadapi festival-festival saja. Memang sudah selayaknya kita berpikir bagaimana mereka kita berikan ruang untuk tampil, di mana mereka bisa mengekspresikan karya-karyanya sehingga para budayawan ini semakin banyak timbul dan berkreativitas gitu. MAPMI akan melakukan itu nanti salah satunya mungkin. MAPMI bertugas itu pertama menjaga dan melestarikan adat budaya yang ada, dan yang ketiga adalah mengembangkan adat budaya dengan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi terbaru, bagaimana adat budaya itu bisa dikembangkan kembali. Dan yang keempat, tugas MAPMI itu adalah menjaga persaudaraan, menjaga kerukunan, menjaga keberagaman ini dengan konsep semangat rahmatan lil alamin. Ada 4, dan itu masuk ke tugas yang ketiga, yaitu mengembangkan seni budaya dan adat istiadat. Saya kira ini yang harus menjadi kajian-kajian MAPMI ke depan yang mungkin akan kita berikan konsep ini kepada pemerintah daerah. Kalau memang seni budaya dan adat istiadat di Bangka Belitung ini mau berkembang. Saya kira itu. Pak Yan Megawani, sedikit Pak, kalau melihat keberadaan lembaga-lembaga adat Melayu sekarang ini, apa ini juga mungkin bisa menjawab Pak nanti Pak, bisa menjawab persoalan kebudayaan yang ada itu, artinya untuk sebagai benteng lah dengan apa yang menjadi programnya, misinya tadi yang sempat disampaikan. Ini baru MAPMI, di luar sana di antara kita juga ada lembaga adat Melayu, ada lembaga adat Mapur kalau saya nggak salah, itu banyak juga Pak, belum di Bangka Selatan, Bangka Barat itu banyak, Bangka Tengah juga, Belitung juga begitu. Seperti apa Pak? Iya, jadi munculnya dan tumbuhnya lembaga-lembaga yang memperhatikan adat itu secara otomatis saya kira memang akan menjadi benteng pertama dari sisi pertahanan, menjadi benteng terakhir. Ya. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi, dia juga mempunyai tugas untuk mengembangkan. Ya, jadi benteng itu kan melestarikan, kemudian juga mengembangkan. Nah, 2 fungsi ini saya kira akan dijalankan oleh lembaga-lembaga adat itu manakala mereka memang ngerti dan fokus pada keberadaannya gitu. Sehingga makin banyak lembaga-lembaga adat itu akan makin baik bagi pelestarian dan pengembangan adat. Terlepas dari paradigma masing-masing ya, karena tentu saja lokalitas itu punya macam-macam ragam seperti yang tadi disampaikan. Ya. Keanekaragaman itu juga merupakan sebuah kekayaan. Yang kalau dijalin dengan baik saya kira menjadi sangat tinggi nilainya. Jadi saya kira tumbuhnya lembaga-lembaga adat itu justru akan menumbuh suburkan mestinya adat, istiadat dan juga pada akhirnya kebudayaan di sebuah daerah. Lalu pemikiran masyarakat kita ini apa sudah berada di sisi mereka menghargai budaya itu Pak? Karena begini Pak, pemerintah, katakanlah pemerintah udah luar biasa, lembaga adat juga udah luar biasa.
masyarakat kita, masyarakat umum itu seperti apa sih Pak di Bangka Belitung ini? Apakah mereka sudah ikut berperan juga untuk mendukung itu atau bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak sendiri? Jadi saya kira ada langkah yang harus dilakukan bersama, yaitu memberikan apresiasi pada kebudayaan itu. Jadi orang tidak akan menghargai sesuatu kalau dia tidak mengenal apa itu. Tidak mengenal. Okay. Nah, persoalannya adalah bagaimana supaya orang mengenal ini. Okay. Ya, jadi, nah itu tadi perlunya kegiatan-kegiatan, kalender event. Jadi bukan cuma setahun sekali, saya setuju. Betul. Misalnya, kenapa tidak setiap malam minggu di sebuah lapangan dilakukanlah acara seperti ini, tampil masing-masing sanggar atau lembaga-lembaga, silakan nampilkan, dan itu akan menjadi kegiatan rakyat, tontonan rakyat, dan pada akhirnya akan menumbuh suburkan ekonomi rakyat. Pertanyaan seniman itu, di kalangan seniman itu siapa yang bayar begitu Pak? Ya, jadi begini, kalau kita saling menunggu maka ini tidak akan pernah jalan. Betul. Mengapa kegiatan malam ini bisa jalan misalnya? Tentu saja bukan hanya persoalan karena dana, tetapi karena ada beberapa orang yang concern dan perhatian pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi menurut saya ini yang harus dimulai itu kan ikhtiar untuk memulai itu yang susah. Oke, siap. Baik, saya mau ke audiens dulu nih. Wah ini, mohon dibantu juga kawan-kawan mic-nya, mohon dibantu. Oke. Ya, mohon sebutkan namanya, mungkin dari mana asalnya begitu. Baik, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Abul Al-Maududi, biasa dipanggil Bang Abul. Saya Ketua Pengurus Daerah Indonesia Bekerja, salah satunya. Gitu. Nah, Bapak semuanya, pertama-tama yang saya mau kritisi terkait dengan pertemuan kita pada malam hari ini adalah temanya menarik. Jadi tadi itu temanya apa? Melayu. Merawat Melayu, jangan sampai layu. Jangan sampai layu. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Sebenarnya siapa sih pemilik budaya itu? Ya. Itu aja. Apakah miliknya Bang Marwan? Apakah miliknya Bang Yan Megawandi atau miliknya Bang Wanda Sona ini? Ya. Bung Yan, atau milik Bung Zalfika Amya ini juga, ini pelaku seni juga ini. Pertanyaan itu. Sehingga jangan sampai budaya itu eksklusif gitu. Hanya dimiliki orang itu saja. Ya. Satu pesan penting yang mau saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, jangan saya berhenti sampai di sini. Kami juga siap berkolaborasi dengan siapapun kalau diajak Bapak Ibu. Oke. Tapi ingat, kalau tidak diajak, kami akan terus berkarya. Ya. Membesarkan Bangka Belitung, ada atau tidak adanya siapapun, ada atau tidak ada dukungan pemerintah, kita akan lakukan untuk Bangka Belitung ini. Oke. Karena Baik. itulah pesan saya, ayo bersama-sama malam hari ini kita dorong supaya seni budaya ini bisa tampil maksimal di Bangka Belitung. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Yan Megawandi sampai pada Afrika Selatan. Kita akan lakukan tahapan-tahapan itu sehingga ini menjadi sebuah sistem yang dilembagakan seperti Bang Yan setiap malam. Itu tidak mudah Bapak Ibu, tetapi ini harus didukung oleh seluruh pihak. Walaupun kecil, simplicity but powerful, tapi sederhana tapi memiliki dorongan yang sangat kuat. Demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertanya apa yang pemerintah berikan kepada Anda, tapi apa yang sudah Anda berikan kepada negara ini. Saya silakan Pak Yan Megawandi menanggapi apa yang disampaikan Abang Da tadi. Silakan. Iya, jadi semangat seperti ini yang kalau kita ngomong gerakan seringkali kebalik gitu. Gerakan yang sekarang terjadi itu adalah yang dari Jakarta ke bawah. Gerakan. Menurut saya gerakan itu seharusnya dari bawah ke atas. Itu gerakan yang sesungguhnya, yang hakiki itu ya seperti itu. Ngumpul-ngumpul atau membuat kegiatan mingguan. Bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini kalau diadakan di beberapa tempat secara rutin berkala, itu akan menjadi sebuah gerakan yang membesar dan memang berakar dari bawah, karena gerakan itu mestinya kan ada akarnya di bawah. Tapi kalau dia dari atas itu bukan gerakan, tapi perintah birokrasi. Perintah. Jadi gitu ya. Apa yang ingin disampaikan itu saya kira memang kita harus membuat itu gerakan itu mungkin kecil-kecil tetapi banyak dan pada akhirnya melembaga. Kata melembaga ini yang jadi penting itu, karena melembaga itu dia tidak akan lekang oleh panas dan
tidak akan lapuk oleh hujan. Kenapa? Karena dia tumbuh memang dari dirinya sendiri. Oke. Ya, tumbuh Seperti dari itu. dirinya sendiri. Tapi kalau udah tumbuh itu ya harapannya pemimpin daerah, pemerintah daerah juga harus mendukung ya Pak Yan. Bagi seorang yang ingin tumbuh, dia tidak peduli pada bagaimana respek lingkungannya terhadap dia. Oke. Ya. Sewajarnya memang respek itu muncul, tetapi gerakan yang bermakna besar dan bagus itu pasti akan mendapat respek dari lingkungannya. Kalau lingkungannya peka. Yang jadi masalah ini kalau lingkungannya peka. Peka. Ya. Ya. Peka. Peka dan peka. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Yan. Silakan Datuk Marwan. Melayu agar subur itu perlu dipupuk ya. Kalau nggak dipupuk itu lambat suburnya. Pupuk mahal ini. Pupuk mahal. Gerakan-gerakan itu sudah ada menanamnya dari masyarakat kita. Cuma pemerintah tinggal bagaimana membantu pupuknya gitu ya. Oleh karena itu Bung Abdul Maula Aldudi untuk menjawab pertanyaan saudara tadi bahwa adanya perlu keputusan politik untuk memajukan budayawan ini. Saya punya pantun ini. Itu kalau orang Melayu dijawab dengan pantun gitu. Burung pipit terbang di awan. Cakep. Ambil duit beli layangan. Cakep. Sekarang ini kita defisit negarawan. Akibat defisit budayawan. Oh gitu. Jadi memang betul itu Bung Abdul Maula Aldudi. Kita ini memang kehilangan orang-orang yang mendukung, menspiritkan itu. Dulu kenapa adat istiadat dan budaya itu maju di zaman raja-raja? Karena raja-rajanya itu hobi. Raja-rajanya juga peduli dengan adat budaya. Dia mau tari ini, dia mau acara ini, dia suruh budayawan itu membuat kreasinya. Sehingga ada pakem-pakemnya akhirnya kan. Ada hasil-hasil dari peninggalan mereka. Itu diakibatkan karena pemimpinnya sangat peduli dengan adat istiadat dan budaya. Sehingga muncullah hasil kesenian dari kerajaan-kerajaan yang itu kita tidak punya. Dulu kita punya pemimpin yang luar biasa mendukung kalau masalah budaya ini. Almarhum Eko Maulana Ali, setiap kita punya ide itu selalu didukung sehingga kita pun bersemangat untuk melaksanakan apa-apa yang ingin kita lakukan. Sekarang memang kita agak kehilangan itu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Inaker tadi bahwa ke depan mungkin kita kalau memang ingin menjadi pemimpin ya, kita pertanyakan juga visi misinya tentang kepeduliannya dengan adat dan budaya ini. Kalau mereka juga punya visi seperti itu, punya kepedulian, saya yakin ketinggalan-ketinggalan kita dari segi adat budaya dan seni di Kepulauan Bangka Belitung ini akan lebih cepat terkejarnya. Tidak hanya mengandalkan semangat dan gerakan dari masyarakat saja, karena itu pasti terbatas. Jadi perlu ada kombinasi antara dukungan pemimpin dan rakyat di sini. Dan saya melihat Bupati Bangka ini luar biasa ya. Dan mereka melestarikan adat istiadat ini. Setiang-tiang listrik sepanjang jalur 2 saya lihat sudah dulang semua itu. Iya. Sudah dulang semua. Kita kasih aplaus untuk Bupati Bangka. Itu bukti bahwa pemimpin itu punya semangat ingin melestarikan adat budaya. Jangan sampai hilang seperti itu sedulang ini, ya kan? Itu tinggal kita bagaimana memberikan masukan-masukan, memberikan konsep-konsep agar di lapangan aplikasi itu dilaksanakan kembali. Karena saya melihat Bung Wanda, kemarin saya memberikan kajian di Pulau Nangka, masyarakat di sana tuh sudah menganggung itu dengan kotak semua, dengan rantang. Padahal itu di pulau lagi ya. Pulau. Jadi saya jelaskan itu, apa ini dulang, apa ini tudung saji, sehingga mereka tahu. Dan yang masih menjaga itu kelestarian ini saya lihat di Tua Tunu dengan di Semabung Air Hitam. Masyarakat kalau ada acara nganggung pakai kotak ditolaknya, suruh pulang, ganti pakai dulang, itu kan menjaga kelestarian. Tetapi kita tidak se ekstrim itulah. Saya bilang dengan orang Pulau Nangka, oke, saya bantu 20 dulang dengan tudung sajinya. Saya bantu ke masjid ya. Nanti siapa yang mau menganggung ada acara-acara kita minjam dengan masjid, minjam ya. Kalau sering-sering minjam kan dia malu juga, akhirnya kan beli sendiri kan. Yang mau nganggung pakai kotak tidak masalah, kita masukkan dulu ke dulangnya, kita ganti. Dalam rangka kita melestarikan. Mungkin kepedulian yang seperti itu yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat kita. Dari bawah budayanya memasyarakat, katakanlah begitu,
di atas pun rajanya harus tanggap juga begitu ya, harus mensupport juga begitu ya Pak Marwan ya. Baik, ini luar biasa. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita break dulu di kesempatan kali ini dan kita akan kembali mendengarkan ya lantunan lagu dari Bang Masdar dan kawan-kawan. Oh, oke. Puisi kali ini mohon maaf kita akan dengarkan satu puisi. Ini saya belum dapat informasi dari siapa yang akan membacakannya. Mudah-mudahan ini menjadi kejutan untuk kita semua. Baik, kita dengarkan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari bertandang ke rumah teman, disambut senyum dan basa-basi. Berbincang dan saling bicara bergolaknya zaman, berselingan pula untuk membacakan puisi. Budaya punya cerita. Goresan pena MO. Mengawali dari akal, mengalir, mengandung, dan melahirkan pikiran. Bermetamorfosa menjadi cipta, rasa dan karsa. Sebagai wujud kepatuhan yang dicipta kepada Sang Pencipta. Peradaban adalah perjalanan usia, terus bergulir dan tiada pernah lelah. Satu masa melahirkan sejarah, satu zaman yang beraneka. Zapin yang indah memberikan makna, serampang 12 memberikan warna. Tari campak membawa ceria, tari kedidi refleksikan citra diri. Terlaras sudah jika tak dipelihara. Bangkitkanlah wahai para pujangga. Menjaga, merawat dan berkarya. Terus berlalu waktu yang tersisa. Dunia fana, pentas sandiwara. Menjadi tua, tua menuai renta. Berakhir punah, habislah cerita. Adalah hasrat untuk berkeinginan, mencintai dan dicintai. Merefleksikan semangat eksplorasi untuk berkreasi. Berpadu satu untuk menyayangi, lenyapkan rasa acuh untuk menghindari. Teruslah bersama, jangan menyendiri. Saling bernasihat dan saling memberi. Budaya Melayu punya anak negeri, melekat kuat syariat Islami, mengukuhkan semangat pererat silaturahmi. Terima kasih. Bertutur santun jangan yang bukan-bukan. Bait-bait puisi telah dibacakan. Tersusun kalimat memberikan makna
mohon Tuhan maafkan karena belumlah sempurna. Asik. Baik, saya undang Mo untuk bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Wah, luar biasa ini. Baik, ya silakan Mo. Saya perkenalkan, ini selain penyair, Mo ini sekarang urusannya juga ke masyarakat, karena beliau ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka. Nah itu, jadi ini sebenarnya tadi yang kita perbincangkan tadi ya Pak Haji Marwan ya, Pak Sekwan sudah pemangku adat, kepala dinas, sudah jadi penyair begitu. Pak Yan Megawandi nggak usah diragukan lagi lah, udah banyak karyanya, puisi juga beliau gitu, luar biasa. Wah ini sebenarnya sudah apa ya, lah klop ngam-ngam ho kopi gulau lah macam tuh. Sudah klop sebenarnya ini ya, tinggal diklik aja begitu. Mo, ini saya mau tanya, puisinya tadi baru dibuat karena saya dengar tadi itu ada apa cocok dengan tema kita begitu, atau bagaimana nih Mo? Ya sebenarnya mohon maaf ya kepada para hadirin karena ini kayaknya seperti ditodong tadi. Jadi saya disuruh baca puisi sementara saya sibuk dengan pekerjaan. Kalau saya baca puisi yang lain karena temanya sudah disampaikan nanti nggak bersinergi gitu. Okay. Jadi karena temanya disampaikan kepada saya bahwa merawat budaya Melayu ya, Melayu jangan sampai layu. Nah itu tentunya kita akan merefleksikan itu dalam bait-bait kalimat, kata dan kalimat dalam puisi itu, sehingga antara tema dan isi puisi tujuannya itu bisa bersinergi ya, dan menjadi serasi begitu. Ya. Jadi memang disiapkan untuk ini ya, untuk acara kita ya Mo. Jadi saya kebetulan juga karena hari Minggu juga mau berangkat ya sama Datuk Marwan ini ada acara di dinas luar daerah. Jadi saya pulang ke rumah sudah pukul 5 sore. Jadi segala macam sholat juga udah telat tadi akhirnya. Baik. Ya. Jadi setengah jam untuk membuat puisi ini dan saya mohon maaf jika kira puisinya belum begitu sempurna ya dengan tema. Luar biasa ya, ini kita kasih applause untuk Mo. Mo tadi juga mungkin sempat mendengarkan apa yang kita perbincangkan tentang topik kita merawat Melayu agar tak layu. Apa yang mungkin Mo bisa sampaikan di sini? Karena Mo juga saya perhatikan akhir-akhir ini juga sangat rajin menulis puisi, menulis tentang kebudayaan juga, bergelut dengan kawan-kawan seniman juga. Seperti apa Mo? Ya sebetulnya saya memang kalau baca puisi ya itu dari TK ya, setiap hari itu disuruh baca puisi sebelum belajar. Tapi TK zaman dulu bukan seperti sekarang Mengabul. Ya sudah diajarkan huruf-huruf, membaca, berhitung, tapi dulu diberi kesempatan itu untuk mengeksplor usia-usia seperti itu ya, bernyanyi, membaca puisi ya, kemudian menggunting dan mewarnai. Jadi belum dikenal dengan huruf dan angka, sehingga saya masuk SD itu umur 7 tahun. Jadi begini, tadi saya menyimak bahwa dialog kita pada malam hari ini memang sangat luar biasa menurut saya. Ini terkait masalah bagaimana kita melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dalam konteksnya kebudayaan Melayu. Ya kebudayaan Melayu itu tidak lepas, tidak lari dari bagaimana syariat-syariat Islam yang ada ya. Arti budaya Melayu itu sangat menjunjung tinggi ya, menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, mufakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam perjalanan mengembangkan budaya Melayu ini, pertama yang perlu kita tekankan adalah komitmen. Komitmen para pemimpin, komitmen para pelaku. Ya.
apapun sesuatu hal yang ingin kita capai, ingin kita raih sebagai suatu tujuan tanpa ada komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder, itu adalah sia-sia menurut saya. Seperti itu, Bung Wanda. Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa RRI Net di manapun berada, kita masih di dialog budaya di kesempatan kali ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dan kembali kali ini saya floor lagi ke rekan-rekan kita yang ada di hadapan saya. Oke, ini ada seorang penyair juga, ada Bung Jaka Velyama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun ini berwarna hijau, Cakep. tudung ini berwarna merah. Melayu kita memang memukau, tapi sayang tiada arah. Oh. Ya, ya. Menurut saya, lembaga, perorangan, instansi gitu ya, ketika mengkaji sebuah tradisi kita, alangkah baiknya dibukukan dan kita masukkan ke dalam pelajaran di sekolah. Karena generasi kita ada di dalam sekolah itu. Oke. Jangan sampai nanti budaya pelajaran muatan lokal kita bahasa Inggris. Oke. Gitu ya. Ya. Sehingga nantinya jangan sampai terjadi pantun seperti ini. Kalau sahang dibilang lada, batang merambat tidak berduri. Yang hidup sudah tiada, yang mati susah dicari. Oke. Baik. Maksudnya sumber-sumber pelaku budaya yang hidup kita ini, orang-orang sebelum kita, mau kita carikan sumbernya sudah tiada. Sedangkan yang mati, buku-buku secara literasi itu tidak dapat dicari. Ya. Sehingga budaya itu akan mati sendiri. Baik, lebih kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Marwan, saya mau tanya nih, apa yang disampaikan Bung Jaka Velyama tadi. MAPMI kan tadi disampaikan melakukan pengkajian. Kalau Abang Daabul tadi ngomong sudah pertemuan keempat, itu hasilnya dibukukan nggak, Datuk? Ya, sepakat saya dengan Bung Jaka. Ya. Melayu kita ini tiada arah, ya. Melayu Bangka Belitung ini, karena penyebabnya kita tidak punya kejayaan masa lalu. Kita tidak punya kerajaan-kerajaan, malah kita ini berada di bawah wilayah bagian, ya, di Kedatuan Sriwijaya dan juga di wilayah bagian Belanda dan Inggris seperti itu. Setelah kita berpisah, ya kita memang tidak punya kejayaan masa lalu. Beda Melayu kita dengan Melayu Palembang, Jambi, Riau, beda. Mereka sudah punya pakem-pakem dari kerajaan-kerajaannya, gitu kan. Jadi kita tidak punya masa lalu yang jaya, tapi kita harus optimis bahwa kita punya masa depan yang gemilang. Itu yang paling penting. Ya, baik. Kita tidak perlu mengeluh, ya. Nah, ini tugas kita bagaimana membuat kajian-kajian. Kita lihat rumah adat kita belum ada. Ciri khas Melayu Bangka Belitung ini bagaimana, belum ada. Pakaian adat kita belum dipakemkan. Pada saat Pak Jokowi pakai pakaian adat Bangka Belitung, setelah itu orang ribut, bukan itu, karena belum ada pakemnya. Tarian adat kita juga belum ada yang dipakemkan. Yang mana sih? Setanjak kita macam-macam model, ya kan? Ya. Mau yang mana gitu. Lalu lagu daerah kita, kalau ada enak. Habis Indonesia Raya kita mendengarkan lagu daerah masih berdiri. Nah, inilah saya kira ke depan kajian-kajian ini kita dari MAPMI hanya memberikan unsur-unsur saja untuk rumah adat misalnya. Ada unsur Cinanya, karena kita dengan Cina ini kan bersaudara sejak dulu dengan Tionghoa. Pangintongin Jijongnya. Jangan hanya rumah adat Serumpun Sebalai, Melayu Serumpun Sebalai, hanya unsur Melayu saja, tapi ada unsur Tionghoanya, kan gitu. Oke, itu artinya perlu dirumuskan. Pak Yan Megawandi ingin menanggapi, Pak, silakan, Pak. Ya, dalam konteks Bangka Belitung, Melayu mana kami? Gitu. Iya. Melayu mana kita? Karena kalau kita ngomong identitas, itu kita pertama Melayu. Oke, Melayu, karena kita memang rumpun Melayu. Tetapi apa yang membedakan kita dengan Melayu Sumatera Selatan, dengan Jambi, Tanjung Pinang dan sebagainya? Itu yang kata Pak Marwan tadi, pakem-pakem itu harus disusun. Nah, soal kejayaan masa lalu buat saya nggak juga perlu banget. Amerika itu nggak ada kejayaan masa lalunya, India. Hari ini
Iya. Dia penguasa superpower dunia. Iya. Jadi saya sepakat tadi Pak Marwan. Jadi yang kita songsong itu kejayaan Gemilang itu ke depan. Ke depan. Nggak usah banyak lihat kaca Oke. spion. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Dr. Yan Megawandi atas waktunya, juga Datuk Marwan, juga Datuk Mo. Wah, ini namanya singkat Mo gitu ya. Tapi beliau ini nama aslinya Baharudin Bafa gitu. Tapi cukup mau dipanggil Mo saja begitu. Dan juga tentu kawan-kawan budayawan, pemerhati seni, pencinta seni yang hadir di sini semua. Terima kasih atas kehadirannya, dan buah jeruk manis rasanya. Manisnya bagaikan gula. Budaya sebagai pusaka bangsa. Semua wajib untuk menjaganya. Oke, baik pemirsa juga pendengar RNI Night dimanapun Anda berada, kolaborasi tentu penting, tak hanya tugas pemerintah menjaga budaya, tapi juga tugas masyarakat, lembaga-lembaga Melayu, para seniman, para budayawan, utamanya masyarakat. Dan kita harus yakin ke depan Bangka Belitung kebudayaannya akan lebih maju lagi tentunya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dialog budaya, obrolan budaya di kesempatan malam hari ini, dan tentunya mewakili rekan-rekan kami yang bertugas, saya Wanda Sona Alham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.